Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tingkat 1B, kelompok 9, beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari saya Syifa Trifani Gunantara sebagai moderator pada wawancara pagi hari ini, ada Yuni Fatma Usemahu, ada Angela Sandika Putri, ada Vini Kartika Maharani, dan juga ada Rendika. Nah, di sini kita akan mewawancarai seorang perawat dengan topik peran perawat sebagai caregiver. Adapun pertanyaan dari kelompok kami menggunakan unsur 5W1H. Nah, baik, langsung ke narasumber. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Dek Syifa. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu, Kak, nama dan sedang bertugas di mana? Nama saya Salma. Saya seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jakarta ya. Namanya Rumah Sakit Jantung Jakarta. Mungkin pada baru dengar ya. Saat ini berada di ruang rawat ya. Ruang rawat pasien jantung. Ruang rawat biasa. Asal dari Ambon ya. Sudah cukup. Baik, terima kasih Kak atas perkenalannya. Ya, selanjutnya kita mulai sesi wawancara ya. Apakah Kakak Salma sudah siap? Sudah siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari saya ya. Kak, saya mau nanya, pertolongan pertama apa ya yang harus perawat lakukan ketika ada pasien yang tiba-tiba datang nih, lalu keadaannya kritis karena terjadi kecelakaan? Nah, kalau misalnya ada pasien yang datang ya ke rumah sakit dalam keadaan kritis, berarti masuknya lewat IGD dong ya. Nah, lewat setiap IGD itu udah ada namanya triase. Triase itu berarti kita membagikan pasien itu berdasarkan kelompok. Karena untuk mencegah ya, sewaktu-waktu mungkinkah ada kecelakaan yang lebih berat, maksudnya mungkin kecelakaan massal, jadi kita harus prioritaskan dulu pasien yang mana yang harus cepat ditangani. Kalau misalnya pasiennya dalam keadaan kritis, berarti dia udah dalam keadaan dalam label merah ya. Ini kalau untuk triase itu biasanya diwarnain, secara umumnya biasanya diwarnain dengan pertama merah. Merah itu prioritas sangat, pokoknya sangat perlu pertolongan saat itu juga. Sedangkan kalau kuning butuh pertolongan tapi masih bisa menunggu bentar. Terus kalau untuk hijau itu keadaannya, maksudnya dalam hijau itu kategorinya itu ringan ya. Jadi dia sakit tapi mungkin dia masih bisa menunggu dengan waktu yang lama. Itu ya, kalau misalnya untuk hitam pasiennya berarti udah meninggal. Nah, kalau misalnya pasien datang dengan keadaan kritis ya, berarti apa yang kita lihat, apa yang kita kasih. Nah, kita pertama sebagai seorang perawat berarti harus mengkaji dulu dong, kebutuhannya apa. Lihat dulu kesadarannya gimana, masih respon nggak bapaknya. Saya masih jalan napasnya ada sumbatan nggak. Kalau misalnya dia cengap-cengap, misalnya apa kurang oksigen, kita kasih oksigen. Itu yang pertama ya. Kalau misalnya dalam keadaan kritis pasti di IGD itu selalu selalu masang infus ya, biar nanti kalau masuk obat gampang. Nah, itu yang kedua untuk terapi-terapinya. Nah, terus kita kaji lagi dia ini keluhannya apa. Kecelakaan, biasanya kasus kecelakaan seperti apa? Kebanyakan entah patah tulang, entah ada cedera atau apa. Biasanya dibebat dulu dong. Sementara dibebat dulu lukanya. Bisa ditangani nggak langsung? Kita lihat untuk lukanya apa langsung bisa ditangani, langsung kita tangani. Kalau misalnya untuk sementara apakah perlu ruangan operasi? Tapi itu nanti
masih panjang ceritanya ya. Intinya kalau misalnya pasien kritis berarti kita golongkan dulu. Berarti dia emang prioritas pertama kita. Kita lihat yang paling utama itu RW-nya. RW itu berarti jalan untuk pernapasannya ya. Ada sumbatan atau tidak. Terus breathing-nya, apa dia perlu oksigen? Kita kasih oksigen. Sama sirkulasi. Sirkulasi apakah bagus peredaran darahnya? Apakah butuh monitor? Biasanya sih kalau untuk di IGD perlu monitor juga. Takutnya saat lagi ditangani tiba-tiba ada serangan jantung maksudnya ya. Oke. Itu sih. Baik. Itu ya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya silakan kepada Yuni Fatma Usaimahu. Boleh ditanyakan. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Yuni, itu apa yang harus dilakukan perawat dalam mengkaji kesiapan pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan? Kesiapan pasien dalam tindakan, boleh diulang bentar pertanyaannya? Saya ulang ya Kak. Pertanyaan dari Yuni, apakah yang harus dilakukan perawat dalam mengkaji kesiapan pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan? Nah, kesiapan pasien dalam tindakan yang kita lakukan. Namanya pasien ya, pasien kan makhluk hidup. Nah, kita ini apalagi perawat berbicara dengan pasien. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, pertama apa dulu? Pasti kita harus perkenalkan dulu kan diri kita. Terus kita mau ngapain nih? Kita kasih penjelasan, Pak. Misalnya saya mau memasang infus ya. Saat ini saya mau masang infus, Bapak. Tujuannya kalau misalnya ada obat-obatan yang masuk lewat intravena, jalannya udah ada nih. Nah, kalau misalnya Bapak setuju, biasanya kita minta persetujuan ya. Nanti Bapaknya biasanya tanda tangan. Tapi kalau untuk masang infus sih nggak perlu persetujuan untuk tanda tangan. Intinya pasiennya setuju, ya saya setuju. Terus misalnya dia nanya emang untuk apa sih emang vitamin ini perlu. Nah, berarti kita harus menjelaskan lagi kepada pasiennya. Jadi pasien itu nggak merasa rugi apa yang apa yang kita berikan kepada pasien, pasiennya nggak rugi. Karena dia tahu, oh iya, ternyata yang dikasih perawat ini ada manfaatnya. Salah satunya untuk pengobatan dia. Jadinya ada persetujuan, ada informed consent ya. Biasanya kalau untuk tindakan-tindakan seperti itu, secara lisan cukup. Kalau misalnya Bapaknya udah setuju, langsung kita lakukan tindakan. Tapi kalau misalnya untuk tindakan-tindakan yang lebih berat lagi, kayak seperti operasi, atau tindakan yang butuh tanda tangan di atas kertas, itu biasanya sudah dijelaskan, dan setelah pasiennya setuju, dan keluarga pasiennya setuju, mereka akan memberikan tanda tangan. Itu sebagai legalitas kita sebagai seorang perawat. Jadi misalnya ke depannya, misalnya kita nggak tahu ya kalau misalnya ada masalah atau ada apa terhadap kita sudah melakukan sesuai dengan prosedurnya. Kita meminta izin dulu. Jadi pasiennya nggak semena-mena kita datang tiba-tiba langsung, Pak, tangannya saya mau masang infus. Nggak gitu. Ini kan pasien. Ya, ini kan pasien makhluk hidup. Jadi dia butuh apa komunikasi. Gitu. Nah, baik, gimana ini? Ya, makasih ya Kak. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya silahkan pada Angela Sandika Putri. Baik Kak, izin bertanya. Saya Angela Sandika Putri. Peran perawat senior apakah sama dengan peran perawat junior? Dan bagaimana jika junior mengalami keliru dalam pemasangan infus dan peran perawat senior dan apa peran perawat senior? Nah, sebenarnya kalau dalam dunia perawat sih nggak ada kata perawat senior atau perawat junior ya. Mungkin ini karena mungkin apakah dia baru masuk atau enggak. Tapi setiap pekerjaan itu ya kita tetap melakukan dengan profesional. Misalnya ada orang baru ya, misalnya dia termasuk kategori baru lah. Ternyata
misalnya saya sebagai saya sudah duluan masuk ya istilahnya, bukan junior, bukan senior. Maksudnya mungkin dia baru masuk, jadi dia harus bertanya dong. Tiba-tiba ada kekeliruan atau ada kesalahan, kita tanya lagi. Jangan pernah ya kita memarahi teman, karena kita semua teman sejawat ya, teman sejawat kita di depan pasien. Jangan pernah. Jadi misalnya dia ada kesalahan tapi baru dia lapor ke kita, ternyata obatnya ini bukan obat ini loh Kak, ternyata harusnya obat yang ini, ternyata infusannya bukan di sini, ternyata harus di sini. Ya udah, itu sebagai pembelajaran kamu, harusnya kan berarti misalnya ini apa tadi, memasang infus ya, beri obat atau memasang infus? Iya, Kak. Memasang infus. Infus, iya. Nah, kalau misalnya memasang infus, kalau misalnya masang infus ya, kasus kebanyakan itu kayak begini. Pasiennya mau rencana operasi, berarti kita harus mempersiapkan pasang infus yang IC-nya lebih besar untuk memudahkan untuk operasi. Ternyata teman sejawat kita, mungkin karena baru, dia memasangnya yang nomornya kecil ya. Nomornya maksudnya yang lebih kecil dari ukurannya. Nah itu kan akan menghambat untuk tindakan nanti ya. Jadinya teman kita ngasih tahu nih Kak, ternyata infusannya nomornya kecil, gimana dong? Nah ini kan udah kepasang di pasiennya. Sekarang kita harus ke pasien lagi dong. Jelasin lagi kepada pasien, Bapak mohon maaf, ternyata infusannya ini ukurannya kecil, kalau untuk operasi harus ukuran besar. Kita harus pasang lagi ya. Nah, sudah kita pasang, kita dampingi, kita pasang, udah yang ukuran besar ya. Sampai di ruangan kita sampaikan lagi. Ini sebagai pembelajaran ya, namanya itu pasien, supaya dia tidak komplain, jadi kita harus masang minimal sekali doang. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kayak gitu, semoga nggak terjadi lagi. Karena kan udah pernah sebelumnya, jadi kamu udah tahu kalau misalnya untuk persiapan pasien operasi itu infusannya harus yang lebih besar ukurannya. Seperti itu. Kita nggak ada istilah senior sama junior ya. Mungkin karena dia baru, tapi itu tetap sama-sama teman kita. Baik, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Salma dan Angela atas pertanyaannya. Selanjutnya Vini Kartika Maharani, silakan. Halo, selamat siang Kak Salma. Iya, Devini. Perkenalkan Kak, sebelumnya saya Vini, saya ibunya ya. Jika pasien henti nafas. Terima kasih. Suaranya tadi putus-putus, maaf pulang. Saya ulang ya Kak pertanyaannya. Menurut Kakak, tindakan apa yang harus dilakukan perawat jika pasien henti nafas? Oh, henti nafas. Kalau dia henti nafas berarti itu dalam keadaan darurat atau enggak? Darurat. Pertama kita kalau misalnya lihat pasien nih, itu pasien mana aja ya? Misalnya ada habis kecelakaan, terus kita harus cek dulu nih kesadarannya. Ternyata dia nggak ada nafas, nggak ada nadi. Kita harus butuh bantuan karena nggak bisa sendiri dong. Ya. Terus lihat dulu lingkungan kita. Lingkungan kita gimana? Aman gak nih? Takutnya kita mau nolong dia, kita juga kena misalnya di dekat rel atau di mana. Jadi harus cari lokasi maksudnya. Angkat dulu pasiennya biar lokasinya aman, sama-sama aman nih kita. Setelah itu kita beri bantuan. Kalau dia henti napas, henti jantung, berarti kita harus beri bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu harus sesegera mungkin. Karena kenapa? Kalau misalnya sirkulasi nggak sampai ke otak, bahaya dong. Sirkulasi sampai nggak ke jantung, bahaya juga. Nah, jadi kita harus kasih resusitasi, namanya resusitasi jantung paru yang dasar ya. Kebanyakan sih orang-orang awam selain kesehatannya juga udah diajarkan untuk BHD. Jadi kalau misalnya ada pasien kayak begitu,
henti napas, henti jantung, langsung kita kasih BHD. Kasih dulu kompresi, 30 kompresi. Setelah 30 kompresi, kasih 2 ventilasi. Kita ulang selama 2 menit. Setelah itu kita cek lagi responnya. Ada respon nggak? Setelah ada respon, kita panggil bapaknya. Nah, setelah udah ada respon, kita tunggu dulu. Hati-hati untuk ini ya. Biasanya takut ada kena ini benturan di kepalanya. Jadi posisinya kita harus amankan. Berarti dengan posisi posisi jalan napasnya harus kebuka ya, keangkat sedikit biar oksigennya juga bagus. Nah, kalau misalnya udah sampai di rumah sakit bakal ditangani lagi. Intinya itu dulu. Kasih ventilasi ventilasi 2 di kompresi 30, kasih ventilasi 2 kali. Selama 1 menit itu kurang lebih 100 sampai 120. Terus minimal interupsi ya. Minimal interupsi itu jangan ada yang menghalang. Kalau misalnya jangan ada yang menghalang, jangan ditunda-tunda, jangan udah dikompresi terus dilepas kompresinya, jangan, biar kita membantu itu lebih optimal ya, lebih optimal. Terus kasih napas, biasanya sih kita kalau di materi sih kita tiup ya, cuman kita juga takut ya, karena kita tunggu aja deh. Kalau misalnya dalam keadaan gitu, kita berarti harus nunggu ada tim khusus, karena kita entah orang ini ada penyakit menular atau tidak, itu yang kita juga hindari. Seperti itu. Terima kasih banyak, Kak Salma. Iya, sama-sama. Nah, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya pada Kak Salma dan Vini. Selanjutnya dipersilahkan pada Rendika. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ada cowok juga ternyata di grupnya ya? Aku mau bertanya, peristiwa kan selama Kakak menjadi perawat. Selama menjadi perawat, kalau kesalahan kita namanya manusia pasti ada aja kesalahannya. Terus yang paling sering itu kemungkinan karena kita dengan pasien ya, apalagi pasiennya sadar, ya komplain ya, itu yang paling sering didapat oleh perawat. Tapi namanya kita perawat harus tegar, harus kuat. Setiap ada pasien yang komplain, kita harus mendengarkan aja apa yang mereka komplain. Setelah mereka komplain, ya udah kita jelasin, kita minta maaf, terus kita kasih solusinya kepada pasien supaya pasiennya tidak komplain lagi. Tapi selama aku di dunia keperawatan pasti kebanyakan pasiennya komplain ya, kecuali yang ngerawat mungkin di ruangan ICU yang pasiennya nggak sadar ya. Tapi kalau di ruang rawat kan pasti pasiennya ada yang komplain. Nah tadi apa tadi lebih pertanyaannya tadi? Intinya tadi apa lebih? Peristiwa apa yang bahkan selama Kakak menjadi perawat? Peristiwa yang nggak bisa dilupakan ya. Pernah salah ngasih obat itu emang apa ya? Emang fatal ya. Tapi untungnya yang menguntungkan itu maksudnya nggak pasiennya nggak kenapa-napa. Nah kalau misalnya pasiennya kenapa-napa kan bahaya juga nih. Mungkin bisa dikeluarin, mungkin bisa dikasih scoring. Nah itu yang sangat penting. Jadi setelah dari situ, setiap mau melakukan tindakan, setiap mau ngasih obat, walaupun hal sepele harus kita tanya apa, minimal identitasnya. Setelah identitas apalagi tanggal lahir. Kita cocokkan dengan buku yang udah ada yang udah ada di ini ya, di statusnya. Jadi sebelum kita melakukan setiap apapun tindakan itu ya harus disesuaikan identifikasi pasien. Berarti ini benar pasien, benar obatnya. Jadi itu untuk mencegah terjadinya komplain ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Salma dan Rendika atas pertanyaan dan jawabannya.
Saya ingin bertanya lagi, bagaimana ya Kak tipsnya nih supaya kita itu bisa menjadi perawat yang profesional gitu untuk menghadapi pasien-pasien. Mungkin kan kalau ada pasien orang tua kadang kalau orang tua itu kan kembali lagi seperti anak kecil ya, biasa tingkah lakunya ya. Mungkin disuruh makan nggak mau, disuruh infus nggak mau apa gitu untuk menghadapinya. Nah ini apa ya? Kebanyakan juga bingung ya gimana ngerawat orang tua, maksudnya apalagi pasien-pasien lansia. Kita mau nensi aja kadang nggak mau, kita mau ngasih ini aja kadang nggak mau. Gimana sih tipsnya? Berarti kita harus ini dong. Pertama itu kita harus bina hubungan dulu, saling percaya sama pasiennya. Yang pertama itu kenalkan dulu. Kan kita di ruang rawat ya. Banyak di ruang rawat banyak pasien, banyak perawat. Jadi perawat pun ganti-ganti. Biar pasiennya tahu ya kita siapa, kita harus perkenalkan. Saya Suster Salma, Ibu yang berdinas saat ini. Maaf, dengan Ibu siapa? Disebutin namanya. Terus ada keluhan saat ini, Ibu? Oh, nggak ada misalnya. Atau ada susah makan. Kenapa susah makan ibunya? Kita tanya lagi. Makannya emang nggak mau yang kayak bagaimana? Kita jelasin lagi, Ibu saat ini ibunya makannya seperti ini dulu ya. Ini supaya untuk kesembuhan Ibu. Kita udah coba jelaskan itu masih nggak mau. Siapa yang paling dipercaya sama pasiennya? Apalagi dia udah dalam usia kayak gitu. Berarti keluarganya dong ya. Kita kasih edukasi kepada keluarga, karena kan kita untuk di ruang rawat itu kita dibantu sama keluarga. Aku sangat kami tuh perawat sangat terbantu sama keluarga. Apalagi dengan pasien lansia yang mobilitasnya udah berkurang, pipisnya udah lemah, untuk mau kemana-mana aja udah nggak bisa. ADL-nya berarti kita penuhin kan. ADL itu berarti kayak aktivitasnya, entah mau makan, ganti baju, ganti semuanya kita yang ganti, kita yang melakukan. Jadi kita harus bekerja sama dengan keluarganya. Biasanya kalau misalnya pasiennya kita udah jelasin, udah ini, kebanyakan pasiennya mau. Oh iya ya suster ya, kalau misalnya ini bakal begini ya, iya Ibu. Kalau misalnya Ibu makan walaupun sedikit, coba aja dulu. Mau saya suapin, coba kasih begitu. Mau disuapin, nah udah suap, 1 suap, 2 suap, boleh kita jelasin ke anaknya, boleh Ibu diinin lagi. Kalau misalnya ibunya masih nggak mau lagi, ibunya maunya makan apa? Mungkin makanan rumah sakit nggak enak, nggak apa-apa, dibawain aja. Yang penting apa? Rendah garam ya. Biasanya kan lansia jangan yang harus yang rendah garam, rendah lemak, itu yang dihindari. Jadi setelah pasiennya udah senang sama kita, pasti pagi, oh suster ini ya, iya Ibu, pasti dia bakal gitu. Atau enggak pas dia masuk lagi, saya pernah dirawat sama suster ini, oh iya. Nah itu sebagai bentuk apa ya, kayak kita merasa, oh alhamdulillah ternyata kita sangat dibutuhkan ya sama pasien-pasien ini. Jadi kita, walaupun mereka bilang terima kasih suster, ya kita udah sangat senang. Berarti yang kita lakukan itu sangat bermanfaat buat mereka. Seperti itu. Jadi setiap yang kita lakukan ya harus tulus ya. Biar ekspresinya dapat. Kadang kan banyak yang, ibunya ini gini banget sih. Males. Jadi nggak mau ke situ lagi. Jangan. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Terakhir boleh nanya nggak Kak, apakah ada saran nih untuk kami semua sebagai calon perawat gitu? Sebagai calon perawat, nah kalau masa-masa kalian pasti lebih banyak mainnya ya. Nah, aku nanya dulu nih, kalian sama Sipa nih, kenapa sih mau jadi perawat gitu? Nah, apa? Satu jawaban aja, kenapa mau jadi perawat? Karena waktu mulia Kak pekerjaannya gitu. Alhamdulillah, karena mulia. Yang lain gimana? Menurut saya jadi perawat itu harus cerdas, Kak. Kita apalagi sebagai generasi muda ya, untuk
mahasiswa-mahasiswa perawat pada khususnya. Jadi kita harus tetap belajar. Pendidikan itu nggak sampai di sini, nggak sampai di sini. Berarti tetap harus belajar, harus belajar karena kenapa sih ada perawat? Ya berarti perawat kan ngerawat pasien yang sakit ya. Berarti kita ngerawat biar pasiennya sembuh. Berarti untuk kehidupan yang lebih baik lagi, maksudnya biar Indonesia ini makin sehat. Berarti harus ada perawat-perawat yang cerdas. Seperti itu. Kalau yang lain gimana? Kenapa sih mau jadi perawat? Ada Yuni. Kenapa mau jadi perawat, Yun? Mau ngebantu orang yang sakit dan punya cita-cita mau buka klinik sendiri dan ngebantu pasien yang kekurangan kayak masalah ekonomi dan jadi apa ya, biayanya itu gratis gitu. Mantap sekali. Semoga niat-niatnya semoga tercapai ya. Kalau ini Rendika ya. Rendika, kenapa mau jadi perawat? Simpel aja, nggak apa-apa jawabnya. Keinginan orang tua. Ikut-ikutan atau apa? Enggak, dari dalam diri. Tuh. Kenapa mau jadi perawat? Kekurangan orang medis, Kak. Kenapa? Di zaman sekarang, dunia medis itu kayak banyak kemarin. Boleh Siva bantu dulu. Siva apa? Tadi suaranya putus-putus soalnya. Aku nggak dengar. Saya juga kurang dengar nih, Rendika. Mungkin seperti ini ya, kayak Mas Bang Rendika itu di zaman sekarang itu perawat laki-laki itu sangat dibutuhkan mungkin ya. Tenaga kesehatan laki-laki kan sepertinya kurang. Oh iya, memang. Nah iya, itu sangat perlu tuh. Bagus banget. Kenapa? Karena tenaga kesehatan kebanyakan dulu tuh laki-laki nggak mau ya jadi perawat, tapi sekarang lumayan banyak. Jadi sebagai pemuda-pemuda berani seperti kalian ini, waduh, sangat diacungin jempol ini. Mau jadi generasi, apalagi khususnya di dunia keperawatan ya. Siapa lagi yang belum disebut? Ya, Angela ya. Angela kenapa mau jadi perawat, Angela? Peluang kerjanya juga besar, Kak. Terus pekerjaannya juga mulia gitu kan. Bisa dari kuliah bisa ajarin untuk itu orang tua, bantu yang orang tua. Kalau sakit bisa kita yang rawat gitu. Betul sekali tuh. Kalau jadi perawat, kalau aku ya ditanya, kenapa sih Kak Salma mau jadi perawat? Nah, kalau aku tuh dulunya orang tua sih maunya bidan. Tapi aku awalnya juga nggak berani ya kalau misalnya sama darah atau apa. Ternyata kalau gabung di keperawatan lebih seru lagi, semuanya ternyata kita pelajari. Walaupun punya bidan juga kita pelajari juga. Jadi nggak rugi gitu ternyata. Terus suatu ketika waktu masih SMA, ada ya jalan bareng sama sepupu. Ternyata sepupunya kecelakaan. Nah di situ masih SMA ya, terus akhirnya aku harus merawat dia dong. Sebagai bukti apa ya? Kan gara-gara dia, istilahnya gara-gara aku ngajakin dia jalan, tahu-taunya kecelakaan, walaupun itu emang udah terjadinya kayak gitu. Ya udahlah coba ngerawat, dia juga udah nyaman, udah dirawat, udah sampai sembuh. Nah di situ baru ada timbul, oh ternyata perawat itu seperti ini. Baru sadar itu sekarang, Oh ternyata perawat itu seperti ini. Berarti kita harus apa? Harus tulus. Terus harus konsisten, jangan setengah-setengah aja, sampai di sini aja. Jangan. Sampai terus. Sampai selesai. Ini sekarang kelas berapa? Baru semester 1, Kak. Oh, semester 1 ya. Semangat lagi. Makanya masih panjang perjalanan. Perawat-perawat muda. Nurse yang keren, hebat. Ada pertanyaan lagi? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi atau cukup? Terima kasih banyak Kak atas waktu diskusinya. Iya. Nah, baik.
pada pagi hari ini telah selesai. Untuk Kak Salma, terima kasih banyak atas waktu longgarnya yang telah diberikan kepada kami dan juga ilmunya subhanallah bermanfaat banget Kak jawabannya. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Untuk teman-teman, terima kasih yang banyak juga ikut dalam partisipasi pagi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang semuanya, ini udah masuk siang. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salma. Semuanya. Sukses Kak. Sukses selalu Kak. Iya, makasih. Semoga ilmu yang Kakak kasih ke kita semoga bermanfaat ya Kak. Amin. Semangat terus ya. Pokoknya tetap belajar terus. Itu kuncinya orang sukses. Kami dari kelompok 5 pamit. Maaf sebelumnya kalau misalkan ada kesalahan.